Dan ini cocok banget untuk dimainin bareng PS5 gue, jadi gue suka. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen ngebahas mengenai monitor ini. Ini adalah BenQ EW3280U. Jadi, sekitar 1-2 minggu yang lalu, BenQ tuh ngabarin gue kalau mereka pengen ngirimin sebuah monitor untuk gue jajal. Dan ini adalah monitornya, 32 inci EW3280U. Dan ketika nyampe memang tidak dalam kondisi baru, tapi kayaknya udah display atau udah dijajal sebelumnya. Mungkin untuk QC, gue nggak tahu. Tapi begitu nyampe, gue udah bikin video unboxingnya juga. Jadi buat kalian yang penasaran video unboxingnya kayak gimana, cek link di deskripsi, itu ada video dari channelnya Gadgetainment. Gue bikin unboxing di sana. Dan di video kali ini gue pengen ceritain setelah gue pakai kurang lebih hampir 2 minggu pakai monitor ini, ada beberapa hal yang gue suka. Dan kita mulai dari desainnya. Untuk desain sebenarnya monitor ini bisa dibilang serupa dengan TV karena ukurannya ini ya 32 inci, mirip dengan TV. Dan bezelnya di sini juga tipis banget, kemudian di bagian bawahnya ada speaker dan juga ada yang namanya brightness intelligence sensor. Jadi bisa menyesuaikan seberapa terang yang dibutuhkan tergantung keterangan dari ruangannya. Kemudian juga ada kontrol untuk volume di bagian sisi sudutnya dan juga ada kontrol lainnya di bagian belakang. Meski untuk kenyamanan, lebih nyaman mengatur monitor ini pakai remote yang juga tersedia di paket pembeliannya. Untuk bagian belakangnya ada speaker dan juga ada kumpulan input. Nah, untuk inputnya di sini ada 2 buah HDMI 2.0, 1 buah DisplayPort, 1 USB-C, dan ada headphone jack. Untuk bobot monitor ini beratnya 7,3 kg tanpa stand dan 8,1 kg dengan stand. Dan standnya ini pun cukup kokoh dan bisa ditilt atas dan bawah dengan mudah. Kemudian untuk fitur, monitor ini mengandalkan fitur HDRI. Ini adalah fitur HDR yang dikembangkan oleh BenQ, yang diklaim bisa kasih warna yang lebih saturate dan vivid, serta detail yang lebih baik ketimbang HDR biasa. Dan HDRI ini pun memiliki beberapa mode. Ada Cinema HDRI, ada Game HDRI, dan ada Display HDR. Dan untuk pengaturannya, agar lebih mudah kalian bisa menggunakan remote yang mungil ini, tapi ini fungsional banget untuk monitor ini. Jadi ada sebuah tombol dedicated di sini, tulisannya HDRI, dan kalau kalian tekan tombolnya, ini di pojok sana, itu akan ada pengaturan yang kalian pilih di sini. Jadi kalau kalian pencet, di sini akan muncul pengaturannya, tuh. Dan setiap kalian berubah pengaturan, layarnya akan merespon memberikan warna atau perubahan tampilan yang berbeda-beda. Dan di sini kalau settingan yang terakhir gue pakai di sini adalah Game HDRI. Jadi di sini ini adalah HDR versinya BenQ khusus untuk game dan di sini mengandalkan anti overexposure. Jadi kalau kalian lihat antara shadow dan highlightnya menurut gue lebih berimbang dan ini mencegah overexposure. Apalagi kalau kalian nyorot ke arah matahari. Misalkan gue kasih lihat ya, arah matahari tuh matahari ada di mana ya? Bentar. Gue coba ke atas dulu nih. Atas ada mataharinya nih. Bentar ya. Manjat dulu ya Spiderman-nya ya. Nah, ini ada matahari nih. Turun. Nah, oke. Di matahari ini, kalau di mode yang Game HDRI, dia akan mencegah overexposure. Berbeda ketika kita ubah ini ke mode yang lain. Misalkan ke mode nih, Display HDR. Lebih expose ketimbang yang tadi. Nih, ketimbang sih Game HDR gitu. Di sini lingkarannya bisa kalian lihat. Jadi, bisa langsung kalian rasakan perbedaannya antar mode. Dan kemudian kalau kalian rubah ini ke mode HDRI yang lain, yaitu adalah Cinema HDRI, di sini kalian bisa lihat kontrasnya tuh lebih berasa. Memang tidak sepencegahan overexposure yang tadi, tapi di sini kontras lebih berasa. Kemudian juga kalau kalian perhatiin secara detail, sebenarnya gamanya atau tampilan warna tengah kalau gue nyebutnya, gamanya tuh lebih berkurang. Seakan ada efek dehaze. Jadi lebih clear, clarity-nya lebih tinggi. Ini cocok banget buat nonton film sebenarnya, makanya Cinema HDRI. Dan ini cocok juga buat kalian yang suka nonton Netflix jangka panjang, karena kalau clarity-nya bagus, itu mata bisa lebih nyaman gitu. Kemudian yang terakhir adalah ini mode Display HDR. Ini adalah mode yang biasa aja sebenarnya, yang menampilkan kepekatan warna, brightness yang tinggi, dan juga darkness dan black point yang menurut gue juga bagus, berimbang. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah pengaturannya menggunakan remote. Dan ada dedicated buttonnya. Dan ini adalah hal yang gue suka. Tapi ada sedikit hal yang perlu menjadi catatan. Baik mode Game HDRI ataupun Cinema HDRI, tone warnanya lebih cold atau dingin ketimbang Display HDRI yang lebih warm atau hangat. Jadi ini bisa dipilih sesuai selera dan skenario aja sebenarnya. Gue sendiri lebih suka mode Game HDRI ketika lagi main game Spider-Man Miles Morales ini karena detailnya lebih keluar dan nuansa musim dingin yang sesuai dengan gamenya jadi lebih berasa. Sedangkan untuk main game FIFA 2021, gue lebih suka Display HDRI.
karena bisa menampilkan warna rumput yang menurut gue lebih natural dan gak terlalu bluish. Dan lagi cahaya mataharinya juga menurut gue lebih natural. Dan sebenarnya fiturnya nggak berhenti sampai di situ, karena pengaturannya masih banyak lagi. Kita bisa atur berbagai profil warna sesuka kita, bahkan ada profil e-book, di mana tampilan layar jadi seperti e-ink. Ya, well, it looks like a really big Kindle. Dan ini cocok banget buat yang ingin baca e-book pakai monitor ini. Mungkin untuk mengajar anak di rumah atau keperluan sejenis. Atau mungkin untuk nonton Blackpink edisi hitam putih kayak gini juga nggak apa-apa sih. Dan overall gue dan tim gue tiap hari ngejajal monitor ini untuk berbagai keperluan, mulai dari main game, kadang-kadang dipakai untuk ngerjain konten, dan juga dicolok ke mini PC atau juga buat streaming video musik di YouTube. Untuk keperluan office dan ngerjain konten, menurut gue ini lebih dari cukup di sisi tampilan. Apalagi ditunjang dengan color accuracy 95% DCI-P3 dan juga support 10-bit color. Kemudian untuk streaming video menurut gue ini lebih dari cukup. Bisa nampilin 4K di 60 fps, rasanya bikin nyaman mata. Apalagi kalau kontennya support, ya nyaman banget. Tapi kalau kalian cuma punya konten yang SD atau standard definition dan pengen dibikin HDR, sebenarnya masih bisa pakai monitor ini karena ada yang namanya emulated HDR. Jadi monitor ini bisa mengemulasi atau merubah ya dari SD quality itu menjadi agak-agak sedikit HDR gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan emulated HDR itu. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya konten pribadi gitu ya yang pengen ditonton ulang, ya tenang aja, bisa pakai efek HDR. Dan sebenarnya ini nggak cuma oke di sektor video, karena audionya juga menurut gue cukup oke. Dengan kalibrasi yang dilakukan oleh Trevolo, speakernya menurut gue cukup mampu menghasilkan audio yang lantang dan jernih. Ragukan aku sejak pertama kita bertemu, kamu hakimi aku seakan kau tahu. Dan overall, buat kalian yang mencari monitor untuk entertainment gitu ya, untuk main game, untuk bentar gue berhenti dulu. Untuk main game, untuk nonton Netflix atau ngabisin serial favorit kalian gitu ya di Disney Plus atau di mana, karena lagi momen begini, ini saat-saat yang tepat untuk nonton film secara maraton atau ngabisin serial biasanya. Ini cocok buat entertainment semacam itu, atau buat streaming YouTube, atau buat nonton yang lain, atau buat kantor. Ini juga sebenarnya cocok untuk office, untuk konten kreator. Menurut gue, ya ini bisa diperhitungkan lah. Salah satu opsi yang baik menurut gue. Jadi ini memberikan quality yang sesuai ekspektasi gue. Jadi gue suka dengan monitor ini, apalagi ini punya kompatibilitas yang menurut gue oke. Bisa dicolok ke mini PC, bisa dicolok ke laptop, bisa dicolok ke PC gitu. Jadi ini portable banget juga, nggak terlalu berat. Kalau menurut gue bisa dipindah-pindah dengan gampang. Dan ini cocok banget untuk dimainin bareng PS5 gue. Jadi gue suka gitu. Dan terima kasih kepada BenQ sudah mengirimkan monitor ini ya, sangat berguna sekali di kantor saya. Saya suka sekali. Dan kalau kalian pengen informasi lebih lanjut mengenai monitor ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Dan terima kasih udah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.